Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan punya tekad, punya rencana untuk menghapus UN, ujian nasional. Lah, standar kelulusan SD itu nanti apa? Ada alternatif namanya asesmen kompetensi minimum. Di sini ada dua bagian, literasi dan numerasi. Standar kompetensi minimum berkaitan dengan numerasi itu yang bisa diwakili oleh TOSM, Test of Second Mathematics. Karena bagi lulusan SD yang paling penting itu bisa tambah, kurang, kali, dan bagi. Itu TOSM, TOSM itu singkatan dari Test of Second Mathematics. Ini apa hubungannya dengan matematika detik. Nah, jadi matematika detik ini ada 4 level, level A, level B, level C, dan level D. Level A ini membaca angka secepat membaca kata. Ini ada dua instrumen, yang namanya pertama yang kita bahas sekarang ini namanya TOSM, Test of Second Mathematics, dan yang kedua adalah hitung intuitif, HIN. TOSM adalah instrumen pertama dan yang terpenting dari matematik detik. TOSM atau TOSM ini hanya berkaitan dengan tambah, kurang, kali, dan bagi. Hanya ini saja. Dan ini ada 3 level, A1 bilangan asli, A2 bilangan bulat, A3 bilangan desimal. Di antara ketiga ini, A1, A2, A3, yang paling penting adalah ini. TOSM adalah bagian pertama dan yang terpenting. Nah, A1 ini bagian terpenting dari TOSM. Jadi kita harapkan semua lulusan SD itu sudah tuntas berkaitan dengan tambah, kurang, kali, bagi. Manfaat TOSM, Test of Second Mathematics, ada 4. Yang pertama berkaitan dengan intuisi, yang kedua berkaitan dengan otak, yang ketiga berkaitan dengan fokus, dan yang keempat berkaitan dengan upaya memberantas gagap hitung. Sekarang bagaimana TOSM itu bermanfaat untuk mengasah intuisi. Intuisi itu apa? Intuisi itu berkaitan dengan pikiran spontan yang muncul di otak. Kalau kita ukur lebih rinci, yang muncul kurang dari 2 detik. Jadi pikiran yang muncul di 2 detik itulah intuisi. Sayang sekali, intuisi itu ini yang sering terbunuh di sekolah, terutama melalui pelajaran matematika. Karena matematika itu berkaitan dengan benar salah, anak itu udah ketakutan dulu. Ketakutan untuk mengungkapkan apa yang muncul di otaknya. TOSM mengasah intuisi, karena nanti cara kerjanya, apapun yang muncul di otak, munculkan saja, ditulis. Jadi, misalkan 8 tambah 7 seperti ini. 8 tambah 7, yang muncul pertama 13, tulis saja 13. Salah atau betul nanti, yang penting munculkan dulu. Ini tampak sepele, tapi dengan memberikan ruang bagi anak untuk mengekspresikan apa yang muncul di otaknya, itu akan terasah intuisi. Dia berani mengungkapkan apa yang sangat jernih dalam nalarnya. Ini sangat penting, bahkan menurut pakar kreativitas, prinsip paling penting dengan kreativitas adalah kita memisahkan antara pembangkitan ide dengan penilaiannya. Jangan buru-buru, belum apa-apa, ketakutan, takut dimunculkan. Intuisi. Kita dengan adanya soal TOSM ini sampai ada 182, anak sudah sangat dilatih seperti itu. Muncul apapun, ungkapkan. Ini manfaat yang pertama, berkaitan dengan intuisi. Dan ini manfaat secara umum dari semua matematika detik itu berkaitan dengan bagaimana mengasah intuisi. Yang kedua, berkaitan dengan otak. Jadi, tambah kurang kali bagi tampak sepele. Tapi ada cerita menarik
dari Jepang, seorang guru besar, profesor, namanya Profesor Ryuta Kawashima. Dia pakar otak. Ketika dia mulai lulus dari kuliah, dia ingin menemukan sesuatu yang bermanfaat secara luas bagi orang Jepang. Kita tahu orang Jepang itu angka harapan hidupnya tinggi. Dan masalah di angka harapan hidup tinggi, usianya tua-tua, itu biasanya penyakit terkait dengan otak. Penyakit Alzheimer, demensia, dan sejenisnya. Nah, Profesor Kawashima itu ingin menemukan cara apa yang paling efektif untuk mengatasi, setidaknya mengurangi wabah demensia, wabah Alzheimer, wabah penurunan fungsi otak. Jadi setelah 20 tahun meneliti, dia scan otak dan sebagainya, Kawashima menemukan bahwa cara terbaik berkaitan dengan kebugaran otak adalah yang pertama membaca dengan bersuara, yang kedua adalah mengerjakan perhitungan sederhana dengan cepat. Karena itu di TOSAM itu nggak ada perhitungan yang rumit, yang ada itu perhitungan sederhana dan cepat, dikerjakan cepat. Seberapa cepat? Kurang dari 2 detik. Jadi ini sangat bermanfaat, bukan hanya untuk anak-anak saja, tapi untuk guru-gurunya. Jadi manfaatnya bukan hanya berkaitan dengan matematika, tapi lebih besar lagi berkaitan dengan otak. Termasuk juga fungsi memori otak. Itu manfaat yang kedua. Yang ketiga, fokus. Jadi seringkali anak itu tidak bisa matematika bukan karena nggak bisa matematika, tidak bisa sejarah bukan karena nggak bisa sejarah, nggak bisa biologi bukan karena nggak bisa biologi, tapi karena rendahnya fokus. Jadi anak tidak tahan berfokus lama. Jadi hanya membaca buku hanya 1-2 paragraf, setelah itu sudah pusing. Nah, TOSAM dengan instrumen yang seperti ini dipaksa dan nanti anak dilatih ini untuk mengasah fokus. Dampaknya, kalau fokusnya bagus, maka materi-materi pelajaran lain, bahkan bukan hanya berkaitan dengan pelajaran, tapi keterampilan kehidupan secara umum, pun akan tambah bagus. Dan ini di beberapa sekolah itu tertarik dengan TOSM ini, yang berkaitan dengan untuk mendeteksi fokus dari anak-anak. Jadi terutama kalau untuk anak SMA yang sudah lancar dengan tambah kurang kali bagi, fokusnya bukan berkaitan dengan masalah bisa apa tidak, tapi seberapa bagus fokusnya. Manfaat yang keempat, gagap hitung. Ini sangat mewabah, tapi tidak terdeteksi. Jadi kalau kita ke sekolah-sekolah, mungkin di sekolah Anda, kita udah tahu, anak ini tuh nggak bisa matematika, hitungnya lambat. Cuma kita nggak tahu seberapa lambatnya di mana. Kalau kita tahu ada masalah, tapi nggak tahu masalahnya apa, kita tidak bisa melakukan sesuatu. Nah, TOSM ini akan mendeteksi masalahnya secara spesifik. Anak itu lambatnya di mana, di operasi tambah, kurang, kali atau bagi, dan seberapa lambat. Oke, sekarang bagaimana cara kerja dari TOSM? Jangan buru-buru melakukan terapi kalau kita belum melakukan diagnosis. Jangan buru-buru kita memberikan solusi kalau nggak tahu masalahnya. Itu hal yang sangat penting. Yang namanya terapi nanti tergantung diagnosis, yang namanya solusi tergantung masalah. Karena setiap anak itu masalahnya beda-beda. Jadi yang pertama dilakukan di TOSM itu adalah diagnosis dulu. Di diagnosis itu, ini salah satu contohnya, ini diagnosis pengurangan. Jadi di sini anak diminta mengerjakan ada 182 operasi tanpa jeda. Diagnosis di sini, nanti dibiarkan anak jangan diintersepsi di tengah jalan, biar dia salah, biar dia bingung, dibiarkan saja sampai tuntas. Dia kelakuannya apa, biarkan saja. Kalau dia kemudian nyerah, berarti dia nyerah. Jadi jangan diintervensi di sini. Ketika kita udah mulai diagnosis, sampai kemudian berakhir, antara mulai dan akhir
itu sepenuhnya waktu adalah milik siswa, milik anak, jangan diintervensi. Dan di diagnosis ini sebenarnya bukan hanya nanti yang terukur apa, tapi juga kita lihat perilaku siswa, bagaimana dia pusingnya, ekspresi matanya, tangannya, bagaimana cara berhitungnya. Mungkin ada yang berhitungnya misalnya dengan jari jemari, ada yang kemudian berhitungnya dengan bersuara, ada yang berhitungnya dengan mata mendelik ke atas dan sebagainya. Kita lihat di diagnosis ini. Dari hasil diagnosis ini, kita akan tahu hasilnya. Ada dua kemungkinan. Si anak itu gagap hitung. Itu kalau skornya kurang dari 30 operasi per menit. Jadi dalam 1 menit, anak mengerjakannya kurang dari 30 operasi benar. Ini yang disebut sebagai gagap hitung. Jadi anak itu ketika mengerjakannya setiap operasi itu masih lebih dari 2 detik. Ada kemungkinan yang kedua, anak sudah tuntas. Tuntas itu apa? Memiliki skor lebih dari 30 operasi per menit. Kita kalau lebih simpel untuk diagnosis bisa menggunakan instrumen digital. Jadi ini ada 2 instrumen yang berbasis kertas atau konvensional. Ini yang berbasis kertas dan yang digital. Saat ini baru tersedia dalam Android saja. Kalau anak sudah tuntas, ini sebenarnya TOSEM untuk gagap hitung sudah tidak diperlukan lagi. Tapi TOSEM masih sangat diperlukan untuk alasan 3 ini. Untuk mengasah intuisi, untuk mengasah otak, untuk mengasah fokus. Ini bagi yang sudah tuntas. Tapi yang paling penting adalah yang belum tuntas fokus utamanya, yang masih gagap hitung. Yaitu yang kurang dari 30 operasi per menit. Ini ada 2 kategori. Gagap hitung yang berat, itu kalau yang skornya hitam. Hitam itu berarti antara 0 sampai 10 OPM, operasi per menit. Apakah ada kayak gitu? Banyak, bahkan banyak sekali. Walaupun biasanya anak-anak seperti itu akhirnya memang tidak suka ke sekolah, malah ini banyak juga anak yang SMA di atas, di bawah 10 operasi per menit. Atau merah itu berarti antara 10 sampai 20 operasi per menit. Kalau yang gagap hitung berat ini, kita menggunakan lembar terapi kebiasaan, LTB. Nanti ada instrumennya. Kalau yang ringan, kita cukup menggunakan lembar terapi kecepatan. Ringan itu apa? Itu kalau kuning. Kuning itu skornya berapa? Antara 20 sampai 30 OPM. Ini hanya lembar terapi kecepatan, jadi fokusnya di kecepatan saja.